Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulisa Sri Purnama, NIM 200087069, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu fungsi diagnosa dalam proses pembelajaran, yang kedua yaitu koreksi gerakan dalam proses pembelajaran, yang ketiga yaitu terapi kesalahan gerakan. Masuk kita yang pertama yaitu fungsi diagnosa dalam proses pembelajaran. Di sini, fungsi-fungsi diagnosa gerakan adalah yang pertama, sebagai pedoman atau dasar untuk memberikan koreksi kesalahan yang terjadi. Yang kedua, yaitu untuk dapat melokalisasikan letak kesalahan. Yang ketiga, yaitu untuk mengidentifikasi jenis dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu untuk memperkirakan atau menemukan alternatif bantuan untuk perbaikan kesalahan yang terjadi. Nah, permasalahan yang lainnya adalah bahwa koreksi gerakan yang dilakukan baru terbatas pada kesalahan apa yang terjadi. Contohnya pada lompat jauh, seorang peserta didik belum dapat menempatkan kaki tumpunya dengan tepat pada balok tumpuan. Biasanya guru penjas mengatakan kepada peserta didik supaya menempatkan kaki tumpuannya lebih tepat lagi. Sementara itu, analisis terhadap kemungkinan penyebab ketidaktepatan penempatan kaki tumpu tersebut diabaikan atau kurang dapat perhatian. Padahal penempatan kaki tumpu yang kurang tepat tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya irama gerakan yang belum sempurna, kecepatan yang belum terkendali, atau pengalaman motoriknya yang belum mendukung. Nah, masuk kita yang kedua, yaitu koreksi gerakan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini koreksi kesalahan gerakan adalah penyampaian informasi tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik. Hal penting yang harus diketahui oleh guru dalam memberikan koreksi adalah hakikat dari koreksi itu sendiri. Nah, hakikat dari koreksi gerakan adalah menginformasikan kepada peserta didik untuk melakukan perbaikan sebagai upaya pencapaian hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, koreksi gerakan yang tidak boleh mengarah pada terbentuknya tingkah laku frustasi terhadap peserta didik. Ungkapan ini memberikan pengertian bahwa koreksi gerakan haruslah dapat membawa peserta didik ke arah atau pada suatu keadaan psikis yang positif, misalnya meningkatkan motivasi dan kegairahan yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, terapi kesalahan gerakan. Bila terapi gerakan yang diberikan tidak relevan dengan bentuk dan penyebab kesalahan yang terjadi, maka perbaikan yang diharapkan tidak akan pernah terjadi. Bahkan, efek yang lebih berbahaya adalah munculnya suatu bentuk kesalahan yang lain. Terapi gerakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan bentuk-bentuk latihan untuk memperbaiki kesalahan gerakan yang terjadi. Sebagai tenaga profesional, sudah harus terapi gerakan yang diberikan harus berdasarkan diagnosis kesalahan yang akurat. Tanpa diagnosis yang akurat, maka terapi terhadap kesalahan gerakan yang diberikan akan menyimpang dari apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Sekian video contoh yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.